acara Yesus Jawaban. Kita sudah mendengarkan satu pujian, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kehidupan kita, tapi bagi yang percaya. Baiklah, kita lanjutkan acara ini yang nanti akan dikembangkan lebih dalam lagi oleh Bung Tema Adi Putra. Terima kasih Pak Roni Wongkar dan sahabat RPK. Puji Tuhan, pada malam hari ini kami mengundang seorang Bapak, yakni Bapak Wiseman Harefa, atau biasa juga disapa dengan Bapak Wima Harefa. Dan beliau ada nanti satu pergumulan hidup yang proses dilaluinya sungguh panjang, terkena sakit kanker. Dan kalau kita lihat sekarang di wajahnya sudah tidak ada lagi jendolan atau bengkak besar begitu ya. Tetapi sebelum saya memberi kesempatan kesaksian pergumulan bagaimana Bapak Wima Harefa menghadapi sakit parah itu, maka Bapak Pendeta Dr. Timothy Yosua boleh juga memberi pencerahan tentang renungan pengantar, mungkin dari aspek lain. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Dari Tuhan selalu memperhatikan manusia, bukan saja secara jasmani, juga secara rohani. Kalau dikatakan secara jasmani, Tuhan sudah turun tangan menolong orang-orang sakit. Dia menyembuhkan secara langsung. Dan sampai hari ini Tuhan juga menyatakan kuasanya. Tetapi kita membawa orang sakit kepada Tuhan Yesus, supaya apa yang dikatakan Tuhan itu yang paling penting bagi dia. Saya melihat dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ayat keempat, jelas sekali itu adalah pertolongan Tuhan, suatu penghiburan yang sangat kuat. Bapak Horas bisa menolong kita membacanya. Mazmur 41 ya, ayat 2 sampai 4 saya bacakan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 3, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Dan ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi dikatakan berbahagialah bagi orang yang lemah, bagi orang yang mengalami kecelakaan, bagi orang yang perlu ditolong oleh Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan bahkan Tuhan membantu yang sakit, dan Tuhan pulihkan dia. Dan itu janji Tuhan. Kayak saya percaya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai saat ini Tuhan tetap menolong orang-orang sakit secara jasmani maupun rohani. Tuhan tetap menolong dan menyelamatkan manusia. Ya, baik, Pak Wima Harefa, apa yang Bapak alami sakit penyakitnya, dan mulai dari tahun berapa dan bagaimana perkembangannya sampai akhirnya mungkin sudah mulai pulih begitu? Silakan. Ya, terima kasih Bung Tema, dan sekali lagi selamat malam untuk semua sahabat RPK. Saya sebelumnya adalah seorang penderita kanker nasofaring stadium 4B. Ya. Nasofaring itu ada di belakang hidung dan di atas langit-langit mulut, dan kondisinya sudah metastase pada kelenjar getah bening di leher sebelah kanan. Ya. Dan itu menyebabkan masa kanker yang besar dan sangat-sangat besar, dan sangat menyiksa saya karena rasa sakit yang saya derita. Bengkak itu mulai muncul pada tahun 2010, tepatnya di bulan Juni, dan kemudian melalui diagnosa yang cukup panjang, akhirnya pada Juni tahun 2011 dinyatakan saya oleh dokter positif menderita kanker nasofaring. Ya. Dan berbagai macam terapi sudah saya tempuh, dan pada awalnya dokter menyatakan bahwa saya harus menjalani kemoterapi dan radioterapi. Ketika pertama kali mendengar vonis dokter, Ya. saya sangat-sangat shock.
saya sangat-sangat cemas. Saya diliputi oleh kekhawatiran, saya diliputi oleh kecemasan, saya diliputi oleh ketakutan, membayangkan bahwa masa depan saya akan sebentar lagi. Dan berbagai pergumulan di dalamnya. Tetapi saya bersyukur bahwa di dalam pergumulan yang sangat-sangat sengit itu, Allah mengajar kami, mengajar saya untuk belajar berserah diri kepada Tuhan. Dan melalui anugerah Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan saya melalui orang-orang di sekitar saya yang menopang saya. Mulai dari teman-teman saya, teman-teman sekolah saya dulu, SMP, SMA, teman-teman kuliah, teman-teman persekutuan di dalam masa waktu kuliah, teman-teman persekutuan di gereja, bahkan orang-orang, teman-teman seiman yang betul-betul sama sekali tidak saya kenal, mereka dengan sabar, dengan tekun mengunjungi saya, menguatkan saya. Dan saya bersyukur untuk keluarga besar saya, untuk abang-abang saya, untuk adik-adik saya, untuk komunitas keluarga Harefa saya yang mendukung saya. Dan saya juga sangat bersyukur untuk keluarga kecil saya yang setia mendoakan saya. Anak-anak saya, kedua putri saya yang pada saat itu berusia Joyce 8 tahun dan Grand pada saat itu berusia 4 tahun. Dan saya bersyukur untuk seorang istri yang setia mendampingi, menjadi penolong bagi saya, yang telah bersama-sama saya mendampingi saya melewati sebuah perjuangan iman yang sungguh-sungguh sengit, dan akhirnya Tuhan memberi kemenangan. Baik, ya. Nanti juga setelah lewat sedikit dari setengah 12, istri dari Bapak Wima Harefa, yakni Ibu Gemari Harefa, akan kami sambungkan dengan telepon. Ada yang mau saya tanya sedikit kepada Ibu Gemari, tetapi langsung saya merespon. Ada pesan singkat di sini dari Ardi Salom. Suara Bapak Pendeta sangat menyejukkan hati. Semoga kiranya Tuhan Yesus memberi segala kebaikan dan memberkati. Ya, baik. Terima kasih. Ada di sini Bapak Pendeta Timothy Yosua, dan kita semua menopang sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Ardia, semuanya untuk kebaikan Tuhan. Kemudian dari Rensar. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini ada dukungan doa. Pak Wima Harefa nanti boleh merespon singkat ya, beri penguatan begitu ya. Singkat saja, ini dari Fatmawati. Mohon doanya untuk kesembuhan kakak dari teman saya. Jadi ada kakak temannya Lentina Manurung yang kena kanker rahim yang sudah menyebar, sekarang menjalani kemoterapi ketiga. Rambutnya sudah rontok dan kurus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Wima Harefa boleh memberi respon penguatan singkat kepada Lentina Manurung. Singkat silakan ya. Baik, terima kasih Bu Tri. Saya turut merasa sedih dengan keadaan kakak Putri yang saat ini sedang menderita kanker rahim. Dan apa yang saya alami ketika saya di dalam masa-masa paling sakit, ya, seorang pendeta saya berkata kepada saya, Pak Wima, satu yang paling penting di dalam masa pergumulan Pak Wima adalah Pak Wima memiliki iman yang tetap bersinar, dan Pak Wima tetap setia menyatakan, memberi kesaksian, menyatakan kesaksian akan cinta kasih Tuhan. Itulah yang paling penting. Dan menurut saya perlu terus melakukan terapi di medis dengan tekun, dengan sabar, dengan rela menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dan dengan tetap mengharap kekuatan daripada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Kalau memang itu kita perlukan untuk menyatakan bahwa kita manusia lemah yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Baik, sangat menguatkan ya. Jadi untuk Patri juga boleh disampaikan penguatan ini kepada kakak temannya itu ya, Lentina Manurung.